Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru selalu mengharapkan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat di dalam belajar. Anakku sekalian, pada pagi hari ini kita masih dalam tema 3, subtema 3. Pembelajaran pagi hari ini adalah IPA. Anak-anak, sebelum kalian belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap kalian berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, materi kita IPA kali ini adalah menjelaskan persamaan dan perbedaan rangkaian seri dan paralel. Sebelum kita masuk kepada materi kita, Bu Guru ingatkan kepada kalian, sebelum kalian PTS kita sudah belajar mengenai rangkaian listrik. Jadi rangkaian listrik itu dibedakan menjadi 3, yaitu pertama adalah rangkaian seri, kedua rangkaian paralel, yang ketiga adalah rangkaian campuran. Rangkaian seri itu adalah rangkaian yang disusun secara seri. Contohnya baterai dalam senter, itu umumnya disusun menggunakan rangkaian seri. Yang kedua itu adalah rangkaian paralel, adalah rangkaian yang disusun secara berderet atau paralel. Contohnya adalah lampu yang dipasang di rumah kalian masing-masing, itu menggunakan rangkaian paralel. Yang ketiga itu adalah rangkaian campuran. Rangkaian campuran itu adalah gabungan antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Nah, sekarang persamaan antara rangkaian seri dan paralel adalah yang pertama itu adalah daya dan arus listrik yang dibutuhkan dalam kedua jenis rangkaian sama besar. Yang kedua, kedua jenis rangkaian yaitu rangkaian seri dan paralel itu dapat digunakan secara bersama-sama. Yang ketiga, kedua jenis rangkaian itu memiliki kesamaan hambatan. Hambatan listrik itu artinya kemampuan benda untuk menahan aliran arus listrik. Nah, sekarang kalian lihat di layar itu ada gambar rangkaian seri, ya. Nah, ciri-ciri rangkaian seri ada 4. Yang pertama itu hanya memiliki satu aliran listrik saja. Yang kedua, membutuhkan sedikit komponen listrik, sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian seri lebih sedikit. Jadi karena memiliki satu aliran listrik saja, sehingga membutuhkan komponen yang sedikit. Kalau komponennya sedikit, otomatis biaya yang dibutuhkannya juga sedikit. Yang ketiga, cahaya lampu yang dihasilkan itu pada rangkaian seri itu adalah lebih redup. Yang keempat, jika salah satu alat listrik dilepaskan dari rangkaian yang membuat kabel terpisah, akan mengakibatkan alat listrik lainnya padam. Ya, jadi kalau salah satu lampu mati, otomatis lampu-lampu yang lain itu ikut mati atau padam. Kita lanjut ya. Nah, sekarang di gambar itu di layar itu adalah gambar rangkaian paralel. Ya, yang pertama ciri-cirinya memiliki lebih dari satu aliran listrik. Kalau tadi rangkaian seri memiliki satu aliran listrik, kalau paralel itu memiliki lebih dari satu aliran listrik. Yang kedua, karena memiliki lebih dari satu aliran listrik, dia membutuhkan banyak komponen listrik, sehingga karena komponen listrik lebih banyak, biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian paralel itu lebih besar.
Yang ketiga, cahaya lampu yang dihasilkan lebih terang bila kita bandingkan dengan rangkaian seri, ya. Keempat, jika salah satu aliran listrik diputus, maka tidak akan berdampak pada arus listrik di cabang lain, sehingga alat listrik lain tetap menyala. Jadi kalau salah satu lampu padam, maka lampu-lampu yang lain kalau di rangkaian paralel itu tidak ikut padam. Berbeda dengan rangkaian seri. Kalau rangkaian seri satu padam lampunya, lampu yang lain ikut padam. Kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke rangkaian listrik campuran. Rangkaian listrik campuran ini merupakan gabungan antara rangkaian listrik seri dan paralel, ya. Rangkaian seri itu memiliki satu aliran edar saja, jadi satu aliran listrik tanpa cabang. Sedangkan rangkaian paralel memiliki lebih dari satu aliran listrik atau edar atau bercabang. Nah, sekarang kalian lihat di situ ada gambar rangkaian listrik campuran. Itu ada L1, lampu L1, L2, L3, L4, L5. Lampu L1, L2, L3 itu dipasang secara seri. Selain itu, rangkaian L1, L2, dan L3 dipasang juga secara paralel dengan lampu L4 dan L5. Jika lampu L1 padam, lampu L2 dan L3 akan ikut padam karena dia dipasang secara seri, ya, karena aliran listrik tidak bisa melewati lampu L2 dan L3. Akan tetapi lampu L4 dan L5 itu akan tetap menyala karena aliran listrik dapat melewati percabangan yang lainnya. Itu rangkaian paralel. Di situ ada dua, rangkaian seri dan rangkaian paralel digabung menjadi rangkaian campuran. Nah, anak-anak, cukup sekian dulu materi IPA kita pada pagi hari ini. Bu Guru tetap mengharapkan kalian tetap bersemangat, belajar, tetap sehat selalu, tetap jaga kesehatan kalian, ikuti protokol kesehatan, dan terima kasih anak-anak, selamat pagi.